ketika misalnya pilihan pekerjaan tuh ada banyak, punya kemewahan untuk memilih mau ngerjain apa. Dan ketika termasuk ke dalam opsinya itu mau ngerjain hal yang bermanfaat buat orang lain, of course I will take that. Hi, this is Farina Situmorang and you're listening to Over Coffee Podcast. Hi everyone, kembali lagi in Over Coffee with me, Farina Situmorang. And thank you so much buat Pensif, the AI cyber technology company that empowers organizations. And Index Coffee, hari ini kopi kita dipersembahkan oleh Index Coffee. It was very nice. And I have a guest for you today, namanya Afu Utami, udah ada di sini. Thank you so much for coming to drink coffee with me. Let's start with, mungkin nih biar santai aja dulu ya. Sure. Kamu minumnya kopi apa teh? Kopi ya? Kopi apa? Latte biasanya. Biasanya latte? Yeah. Berapa cup sehari? 3 lah. Oke. Banyak ya? Banyak. Actually one of my resolution for this year is to drink like maximum 2 cups of coffee. Tapi udah gagal berhari-hari ya. Udah berapa hari ini? Ini hari baru hari keberapa udah gagal. Rencananya cuma mau maximum 2 cups of excellent coffee, tapi ya well, I failed. But do you have ini latte juga nggak latte tapi? Nggak, aku so I used to live in a very cold place, kayak -25, jadi nggak bisa keluar kalau udah winter. Terus I got obsessed with making coffee, dan kayak karena nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa sosialisasi, udah nonton TV udah semuanya, and then so I just make my coffee, and I was such a nerd. I plotted this Excel sheet. Ada kayak beberapa variabel untuk make coffee. Kayak temperatur, air, grind size, abis itu kayak the ratio to like beans and water, abis itu the kinds of beans, like prosesnya apa, natural wash, anaerobic, natural, bla 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 gitu. Terus kayak aku bandingin semua, terus tiap hari aku testing and experiment, and then I plot it on a scatter plot, terus kayak mana yang actually like the best formula of coffee. Finally I found it, and now I make it with aku bikinnya pakai V60. Gotcha. Rasionya 15 gram 15 ml air per gram coffee. In case you're interested. Alright. Very hardcore. Tapi sekarang karena udah tahu, jadi udah nggak pakai gitu-gitu lagi. Tapi masih so when I travel with like my own scale. Bawa kettle sendiri, bawa alat sendiri. Yeah, I mean, agak lebay. Cuma I'm so scared nggak ada kopi yang enak gitu loh. Yeah, you know. And with climate change, you're at risk. That's true. My husband biasanya bilangnya kayak I basically just drink milk with a hint of coffee. Right. So that's probably disappointing for you. Well, since you mentioned the word climate change, I think it's something yang kamu kayak emang passionate banget ya. Udah aku kalau ngelihat Instagramnya Afu atau you know your social media, you're super. Why and how come gitu? Ini dari mana gitu? I don't know. I think it's just the one issue that I think is gonna stick for a while, and it's so difficult to solve it gitu. Yeah. Maksudnya ketika orang ngomongin biasanya isu tuh dari cerita personal ya. Jadi misalnya yang benar-benar kayak the activist friends that I really respect yang ngerjain misalnya kekerasan seksual atau isu demokrasi, kebebasan berpendapat atau pendidikan, kesehatan, biasanya ada cerita personal, terus that's what got them into it gitu kan. Kalau climate change buat aku benar-benar, jadi kan nggak ada cerita personalnya karena it's what's gonna happen kan. Cuma it's just science. Jadi mungkin sampai SMA itu aku suka banget science. Jadi ikut olimpiade IPA dan sebagainya, dan bagian dari, jadi waktu umur 17 aku ikut olimpiade ya fisika energi gitulah di US, dan sebagai bagian dari itu aku banyak riset jadinya tentang global warming. Mind you, this was 2009-2008 gitu ya. Jadi itu pertama kali baca, terus kayaknya serem banget karena dengan semua gas rumah 2008 kaca. 2008 kamu SMA ya? Iya, SMA. 2008 aku udah S2. Anyway, please go ahead. Iya, terus, tapi Biden tuh kan kayak, ini kayak isu serius banget, tapi I'm sure the adults are doing something about it gitu, karena soalnya ceritanya tuh benar-benar menakutkan, maksudnya secara science aja gitu. Jadi aku nggak mikirin sampai lanjut kuliah segala macam. Baru pas lulus kuliah kebetulan Universe
I don't know, just put me together in a spot bareng sama orang-orang yang ngerjain isu ekonomi lingkungan. Jadi ngebahas tentang apa sih kalau misalnya kita ngelihat sepetak hutan, bisa kita diemin, bisa kita pakai buat sawit, bisa kita pakai buat something else. Itu tuh trade off-nya apa aja? How should we be thinking about the options gitu-gitu? Yang ujung-ujungnya ke climate change lagi gitu ternyata. Terus itu kan berapa tahun kemudian so kayak ternyata the adults have not done anything about this ya gitu. And I'm an adult now Iya, gitu ya. I'm an adult now. Jadi akhirnya karir pertamaku justru jadi intern di organisasi riset ekonomi lingkungan ini. Dan dari situ lama-lama semakin ke bawahnya tuh suka puzzle kali ya. I really like I mean it's a problem and I feel like it's a big problem. Kalaupun kita misalnya mikirin pendidikan, kesehatan, itu tuh kalau kita pikirin 20 years in nggak bakal relevan atau nggak serelevan itu ketika bahkan dasar kualitas hidup mendasar aja buat makan, buat bernafas dengan udara yang bersih, buat dapat air bersih aja nggak ada, kita nggak bisa ngurusin hal-hal yang lain anyway. Dan kayaknya aku bawaannya tuh kayak ketika semua orang riuh dengan isu lain, nggak ada yang ngurusin ini, jadi malah makin ada apa ya dorongan kayak this is so important, why isn't everyone talking about this yet? And this was udah lama gitu kan. Nah untungnya mungkin hari ini udah lebih banyak, I guess kalau dibandingin 10 tahun yang lalu when I started this. Jadi I guess that's a good thing, but it's not fast enough definitely. No, but aku mungkin penasarannya ini ya, banyak orang yang nggak paham ada isu-isu di luar sana atau kita tahu apa kayak climate change is happening, tapi nggak semua orang juga terdorong untuk do something about issues. Maksudnya kayak tadi kamu bilang orang biasanya punya cerita personal soal misalnya kayak kekerasan seksual atau apapun itu gitu isu yang mereka peduli. Not everyone has the tendency to become an activist, and not everyone is also like driven to do something about it. Nah, kenapa? Why do you have the need to like kayak ya udah kalau nggak ada yang mikirin ini gue deh gitu? Why? Interesting question, right? Gak tahu sih, kadang-kadang maksudnya I can make up an answer, tapi kalau misalnya benar-benar jujur gitu ya, kadang-kadang mikir juga, is this like a first daughter syndrome? Yang kayak kalau ada masalah gatel aja pengen terlibat, pengen ngurusin gitu. Atau dan kadang-kadang ketika aku lihat sekarang ya yang banyak ngomongin isu dan peduli dan trying to do something tuh, kadang-kadang emang lebih rame perempuan atau ibu-ibu sih. There's something about this tendency to take care of others yang ini atau yang kayak kita upbringingnya tuh diajarin buat kayak gitu mungkin ya, maksudnya karena kamu anak pertama juga gitu. Ya, jadi ada elemen perempuan kan biasanya disuruh take care of something. Ya maksudnya kayak rumah, barang-barang, terus yang kedua anak pertama gitu. Jadi kayak ada tendensi buat kalau ada masalah tuh let me solve this gitu. Yang bisa jadi nggak semua orang punya itu, tapi itu satu layer gitu. Tapi mungkin layer keduanya yang harus aku akuin juga punya privilege juga sih, in the sense of mungkin ketika basic needs udah ada atau ketika misalnya pilihan pekerjaan tuh ada banyak, punya kemewahan untuk memilih mau ngerjain apa gitu. Dan ketika masuk ke dalam opsinya itu mau ngerjain hal yang bermanfaat buat orang lain, of course I will take that gitu kan. Karena ada orang yang mungkin bahkan opsi untuk tadi profesi pekerjaan yang dilakukannya pun nggak banyak. Jadi kalaupun mereka mau, ada basic needs yang harus di fulfill dulu misalnya. Okay, gitu. Pause a little bit. Yes. Yang interesting adalah you mentioned the word basic needs. I mean, again, itu nggak semua orang ya. Maksudnya kalau basic needs tuh basic kan yang hal-hal yang mendasar, udah ada rumah, ada makan, bla bla bla, itu kayak aman lah hidupnya gitu ya. Right. Udah safe enough. Usually they will still go after status or something else gitu yang buat kita sendiri gitu. Sih. Nggak langsung tendensinya tuh banyak orang yang nggak, pastinya akan kayak ya udah gue ngumpulin aja duit dulu. Biasanya tuh baru ketemu this thing about purpose atau gue mau ngapain lagi abis ini. Itu biasanya kalau udah mencapai status tertentu atau misalnya udah milestone yang lain dulu gitu. So I think I found you to have like this like somehow drive yang mungkin agak beda dan lebih gitu loh dari orang lain yang and I think that got you to where you are. Dan ya mungkin next questionnya adalah why kamu sampai bisa bikin Think Policy itu apa, dari mana gitu loh waktu itu kepikirannya. Itu menarik banget pertanyaan ini karena jadi benar-benar mikir kenapa ya peduli gitu. Tapi kalau dihubungin lagi sama jawaban tadi juga, I think it's just knowledge. Kayak
Makanya tadi entry point-nya science, knowing things, itu benar-benar draws me to apa ya, kayak once you know something or once I know something, aku jadi nggak tahu, I cannot unknow what I learned tentang sebuah isu gitu. Jadi baik itu tadi pas SMA belajar tentang climate change, terus mungkin hari ini banyak banget isu di sekitar kita, isu sosial ya, baik itu kebebasan berpendapat. Hari ini lagi ada yang dukungan buat Fathia Harris juga yang mau kena dipenjarain karena kebebasan berpendapat mereka gitu. Terus apalagi tadi kekerasan seksual dan sebagainya. Once I know about it tuh nggak bisa, aduh diumpetin aja deh, let me care about other things gitu loh. Nggak bisa di unknow. Jadi kadang-kadang kalau mau positive thinking, mungkin banyak orang-orang ini sempet simply nggak tahu aja juga gitu ya. Jadi mungkin layer satunya tuh untuk tahu dulu. Ketika mereka taunya dibombardir dengan informasi tentang apa yang harus saya beli next gitu, kayak udah punya satu tas ini lebih keren, atau udah punya mobil ini mau mobil yang lain, atau teknologi ini dan sebagainya, kan jadi yang diketahui dan dipikirkan itu gitu ya. Jadi ketika simpelnya kita paparin aja gitu bahwa ada banyak masalah-masalah ini. Yang kedua, begitu udah tahu, dan ini nanti berhubungan sama kenapa think policy ya, ketika udah tahu kemudian gimana cara terlibatnya kan. Jadi kayak banyak orang mungkin ngerasa abis tahu dan gak bisa ngapa-ngapain juga. Biasanya itu yang kita dapat feedback ya. Jadi kayak oke, udah tahu terus tapi kan ini pemerintah yang ngurusin. Kayak aku waktu SMA tadi kayak kayak adult somewhere ada di ruang rapat mana gitu. It's too complex to solve atau too challenging atau terlalu besar masalahnya. Nggak bisa mulai dari mana gitu-gitu. Nah jadi think policy maupun bijak memilih sebenarnya entry point-nya simpelnya itu untuk masyarakat pada umumnya gitu ya. Di berbagai isu yang solusinya tuh butuh kebijakan publik yang baik atau politik yang baik, kita mau nanti dulu bagian politiknya belajarnya belakangan aja, masuknya tuh justru dari isu dulu gitu. Dan isu-isu ini kita pengen buat sedekat mungkin dan serelevan mungkin sama orang-orang gitu. Jadi nggak usah muluk-muluk hal yang nggak bisa dipahami gitu. Bahkan kalau kita ngomongin kebebasan berpendapat, ya simply kamu kalau misalnya nge-tweet sesuatu gitu, takut nggak kalau apa yang di-tweet itu ternyata bisa bikin kamu dipenjarain misalnya gitu ya. Atau harga listrik atau udara bersih gitu, itu kan hal yang sebenarnya kamu rasakan dan deket gitu. Nah mulai masuk dari isu itu kita jadiin jadi hook, baru kita kasih lihat how-nya tadi gitu, sebenarnya bisa ngapain. Dan voting in the case of bijak memilih misalnya itu satu cara. Tentu saja abis itu ada cara-cara lain yang bisa dilakuin yang semuanya berhubungan dengan basically exercising your right of expressing our engaging in democracy lah gitu. Dan yang menarik mungkin ya, emang ini underlying problem yang kita rasa tuh, aku selalu bilangnya kelas menengah Indonesia itu belum fasih dalam berdemokrasi, nggak terbiasa. Jadi kita terbiasa diem aja, business as usual, nggak, kalau ada masalah tuh komplain tapi nggak diapa-apain gitu masalahnya. Maksudnya komplainnya pun sekedar kadang-kadang complain for the sake of complaining gitu. And I contrast this with my experience. Kebetulan aku waktu S2 di US itu juga Trump baru naik. Ketika Donald Trump naik kan banyak banget kebijakan Trump yang bermasalah buat orang-orang di sekitar gitu. Dan itu tuh normal banget, every other week orang turun protes ke public parks, ke jalan buat misalnya mereka bermasalah sama kebijakan imigrasinya. Dikasih ongkos ini nggak makan nggak? Nggak ada tuh. Dan ini benar-benar middle class yang tadi as you said yang kayak udah nyaman, nggak ada urusan, nggak ada ngapain susah-susah. Nggak dikasih nasi bungkus ya? Nggak ada keperluan. Sama ongkos bus. Bener. Sedangkan di sini kan middle classnya kayak komplain tapi nggak actively engage dan ngerasa kita tuh bisa push buat pemimpin kita do better loh gitu. Itu sih. Oke, jadi kamu create think policy. Kalau kamu mau, kalau aku tanya, misalnya think policy itu apa sebenarnya, in a very easy and simple way, itu apa sih sebenarnya think policy? Jadi think policy itu satu organisasi yang pengen memperbaiki ekosistem pembuatan kebijakan publik di Indonesia. Simpelnya, kalau ngomongin kebijakan publik kan biasanya organisasi itu riset ya, fokusnya ke misalnya bikin penelitian apa temuannya tentang kebijakan harusnya gini-gini, ngasih rekomendasi. Kayak think tank gitu. Kayak think tank. Kalau think policy, meskipun ada thinknya, bukan think tank gitu. Kita ngelihatnya
pengetahuan yang dihasilkan oleh think tank ini gak bakal jadi apa-apa kalau ekosistemnya sendiri belum siap untuk menerima input pengetahuan ini. Jadi yang kita siapin bukan pengetahuannya as it is, tapi ekosistemnya disiapin. Apa isinya ekosistem ini bangunan kebijakan publik ya? Nomor 1 adalah orang-orangnya. Jadi I'm talking about PNS yang kerja di kementerian-kementerian itu banyak juga yang orang muda, profesional, punya passion gitu kan. I'm talking about the leadership juga, eselon 1, 2, 3, menterinya, bupatinya, kepala daerah semuanya gitu. Nah ini tuh kita ngerasa perlu dibuka ruang untuk mereka bukan cuma menambah keterampilan, jadi skills wise lebih critical thinking, tapi juga yang kedua lebih penting lagi berempati. Jadi kita temuin tuh banyak kebijakan publik yang stuck karena manusia-manusianya tuh belum terbiasa berkolaborasi, berempati, work together dalam bikin kebijakan publik yang baiknya gitu. Jadi satu people-nya. Yang kedua yang kita mau fokusin itu prosesnya. Jadi too many decision making atau public policy making proses itu kan dibuat secara tertutup, tidak terbuka, tidak melibatkan semua pihak, atau ketika ada event forum-forum. Ini aku sendiri juga, forum-forum tuh suka ngomong aja tapi nggak meaningful in engaging the different perspectives, dan yang nggak kalah penting tuh perspektif antar generasi. Jadi kita ngerasa semua decision making ini tuh di gatekeep di generasi tertentu gitu, dan orang muda tidak dilibatkan dengan cara yang dignified, dengan cara yang meaningful, substantif gitu. Jadi kita engage di prosesnya, justru kita fasilitasi berbagai meeting-meeting antara kementerian dengan orang mudanya atau profesional muda in a more meaningful way. Baru yang terakhir ini aspek solusinya atau idenya tadi, pengetahuannya. Karena tapi spesifik di aspek pengetahuan ini, masalah yang kita pinpoint adalah pengetahuan abad 20 itu nggak cukup buat nyelesain masalah abad 21. Jadi di abad 20 tuh masalah-masalah banyak yang mungkin simple, cenderung siloed gitu ya. Tapi hari ini mau itu climate change, mau itu digitalisasi, mau itu inklusi sosial, isunya tuh semua sangat cepat geraknya. Jadi kayak this digital infrastructure, tiba-tiba ada AI, kebijakan belum siap nih misalnya gitu. Atau kita ngomongin climate change, kebijakannya, undang-undangnya udah stuck dari zaman lama gitu kan. Jadi kita berusaha membawa suara-suara atau solusi-solusi orang muda generasi selanjutnya lah gitu, yang punya banyak ide-ide baru gitu. Nah jadi in practice yang kita lakukan untuk yang people ini basically kelas-kelas, komunitas, networking, just like safe space for people to dialogue and build their critical thinking and empathy tadi. Forum-forum kita bilangnya ruang tengah. Jadi kita basically kita host town hall antara politisi atau orang-orang kementerian sama orang mudanya. Kita bikin tadi yang terakhir on solution, kita bikin berbagai social media content yang emang bikin kebijakan publik lebih aksesibel buat orang banyak bisa paham, sampai ke bijak memilih salah satunya gitu. Jadi bijak memilih itu sebenarnya produknya Think Policy yang spesifiknya nyediain informasi pemilu dari A to Z, track record semua partai, track record semua kandidat presiden and what have you, untuk orang bisa engage di 2024 ini dengan lebih equipped lah with the right information. Before I go into bijak memilih, mungkin short question on bijak memilih. Tapi bijak memilih ini like it's supposed to be a neutral platform untuk orang hanya independen aja gitu kan, untuk orang bisa gain knowledge. Okay, maybe I want to touch on one point that you mentioned earlier. Gimana caranya kamu mengajak orang atau ngajarin, I'm not sure if that's the right word, untuk bisa lebih berempati? How did you do that? Atau untuk care, kan ini kan butuh kayak peduli ya sama isu-isu ini, nggak semua orang peduli. How do you do that? So what's interesting, Farina, is that adult tuh nggak suka dikasih tahu kan. Jadi kalau kita ngomongin child education sama adult education tuh beda banget. Karena kalau pedagogi itu anak kecil tuh bisa belajar nih empati caranya gini misalnya, atau ditunjukin gitu. Tapi adults yang udah masuk ke usia misalnya 25 ke 40 gitu ya, kan nggak bisa sekedar disuruh gitu, karena they already have like preconceived notion about the world, the way how things work. Jadi nomor satu yang kita lakukan sebenarnya bikin ruangnya. Jadi kita bikin ruang di mana kita nge-prime orang untuk empati. Ketika kita host ruang tengah misalnya, kita emang dari awal setup, misalnya kita bilang ini role-nya Chatham House ya, semua orang bisa bilang apapun, safe space nggak bisa diatribusikan.
tapi pada saat yang bersamaan saling listen to each other. Jadi sebenarnya nomor satu itu fasilitasinya gitu. Jadi kayak ruang diskusi seperti apa yang kita coba fasilitasi. Karena kadang-kadang keterampilan fasilitasi ini dianggap kayak siapa aja lah, MC aja lah gitu. Maksudnya MC kawinan. not to be disrespectful to any profession. They are great too. Yeah, for what they do. Makanya, nah yang salah tuh nggak boleh di mix tuh. Maksudnya ketika goalnya tuh diskusi, karena itu facilitating tuh listening, repeating what the previous speaker said, and then move it to the next one. Make sure everyone was included in the conversation. Jadi keterampilan utamanya si fasilitasi itu. Yang kedua, kalau di dalam kelas-kelas kita bikin memang kelasnya kita sebutnya akademinya Think Policy itu enggak satu direction gitu ya. Jadi bukan lecture, empati adalah gitu. Tapi lewat semua materi yang kita lakuin, kita selalu breakout room, maksudnya selalu mereka diskusi di dalam ruangan sendiri. Harus bikin simpulan dari we set it up such that they will have to learn from the other member di timnya dan sebagainya gitu. Jadi exercise sih pada intinya gitu. Dan yang kita engage ini audiensnya utamanya memang yang kerja di kementerian gitu. Jadi kita harap ini jadi muscle memory baru gitu. Ketika keluar jadi terbiasa mendengarkan, terbuka. Kata kuncinya itu kan sebenarnya terbuka sama ide baru. Ini susah banget gitu kalau kita ngomongin yang udah di kementerian bikin kebijakan for a long time. Ngebuka tuh kan being vulnerable ya, itu aneh banget ngebuka ruang-ruang seperti itu. Tapi that's what we're trying to do. Dan what's interesting is throughout the pandemic itu kan banyak banget cerita tentang pemimpin-pemimpin perempuan, how they're handling the pandemic better. Itu sebenarnya underlying-nya juga empati kan, kayak empati, berkolaborasi gitu. Nah jadi we think that this shouldn't be a feminine trait per se gitu. Ini kayak skill aja yang harus lintas gender dan semua orang punya. Dan itu yang, tapi emang I mean we're experimenting as we go, so we don't have all the ini crack juga. But kurang lebih itulah yang kita coba lakukan. Dan udah berapa tahun ini, terus did you see there's an increase in their level of empathy atau care, atau itu melihatnya dari mana, dan how would you evaluate that? Ya, jadi satu kita tuh emang ada pre dan post test kalau di yang kelas-kelas kebijakan publik kita buat ya. Jadi di pre test kita minta mereka self assess level empathy sama level critical thinking, sama yang menarik juga tuh propensity to push for change. Jadi reformist mindsetnya gitu. Jadi mereka sendiri bikin baseline terhadap diri mereka sendiri sebelumnya gitu. Terus setelahnya nanti mereka ngecek juga. Terus kita compare deltanya lah, apa selisihnya gitu. Dan kita temuin consistently dari satu kelas ke kelas lain emang ada increase yang signifikan gitu. Emang increase yang paling signifikan tuh justru technical knowledge-nya. Karena kita juga ngajarin technical knowledge-nya kayak apa itu kebijakan fiskal atau kayak gimana proses pembuatan regulasi dan sebagainya. Itu biasanya change-nya paling tinggi di 60% 70%. Tapi yang lebih ke empati, critical thinking tadi mungkin sekitar 30% based on their own self assessment tadi ya gitu. Ini satu cara, tentu banyak cara lain. Maksudnya kita juga setelah udah secara berkala misalnya FGD atau interview gitu. Cuma emang kerasa apa ya di luar yang measurement survey dan sebagainya ini. Kan kita keep mereka juga di komunitasnya ya. Mungkin kerasa aja sih di di level personal karena kita kenal juga gitu. Yang berubah. Tapi emang to be fair gitu, ada juga yang mungkin nggak seberubah itu juga. Maksudnya nggak semua orang kan terbuka untuk belajar hal baru tadi. Mereka ikutan kelas-kelas Think Policy ini atas inisiatif sendiri atau disuruh atau misalnya apa mereka bayar sendiri atau fundingnya tuh biasanya kayak gimana sih? Ya, jadi ada dua setup. Jadi satu yang emang gratis. Jadi emang programnya kita based on selection. Biasanya lebih selektif. Maksudnya banyak banget yang udah apply berkali-kali dan belum masuk gitu karena yang gratis tadi. Ini kita sebutnya Think Policy Bootcamp setahun 2-4 kali. Terus ada yang memang kita kerja bareng sama institusinya, apakah itu private sector, kementerian tadi lebih banyak kementerian sebenarnya dan lain-lain, di mana kementeriannya memang mau
ada training kan, jadi emang part Memberikan. of capacity building itu emang ada budget, baik itu tadi private sector juga termasuk gitu. Jadi ya basically kita di hire untuk conduct the training for the institutions. Nah tapi makanya tadi bedanya dengan yang buat publik. Jadi yang buat publik kita memang entry point-nya tadi salah satunya bijak memilih sebagai inisiatif gitu. Dimana kan kalau kita mau ngajarin kebijakan publik buat publik umum tuh terlalu intimidating kali ya. Maksudnya kayak it's too complicated gitu. Makanya kita buat simplified version itu basically website bijak memilih di mana terutama first time voters yang belum ada informasi sama sekali bisa ngerti pemilu ini apaan sih, tugasnya DPR apaan sih, presiden harusnya ngapain and what have you dari websitenya dan social media content kita gitu. Yang ini yang emang gratisnya, artinya maksudnya emang buat publik at large lah. Oke. Jadi udah 4 tahun as an entrepreneur lah ya. Ini kan kayak social entrepreneur, right? Yeah. Dan tadinya kamu kerja di tempat lain. Betul. Sebelumnya kerja di organisasi yang apa tadi, yang research tadi, atau udah pindah? Benar, sebelumnya jadi kalau itu kerjaan pertama aku di World Resources Institute namanya, that's a think tank basically, and then aku S2, balik S2 aku kerja di World Bank jadi ekonom lingkungan. Nah your decision untuk left the World Bank untuk bikin sesuatu sendiri, I'm sure that wasn't an easy decision, ya kan? Kamu what drove that decision? Maksudnya apa sih yang ada di pikiran kamu sebelum kamu loncat nih? Ini speaking from experience, as an entrepreneur, it was not an easy path, ya. So maksudnya experience kamu gimana? So my framework is I'm not gonna make an uncalculated decision, right? So ini bukan tipe yang kayak saya berhenti tahun ini terus langsung mulai hal baru, bukan. Tapi hal yang disiapin secara paralel sebenarnya gitu. Dan lebih ke gini sih. Jadi 2019 pertama kali bikin kelas Think Policy, sebenarnya semangatnya lebih ke organisasi komunitas, hobi aja. Didn't make money out of it, jadi benar-benar aku taruh di Instagram, ada yang mau belajar kelas kebijakan publik nggak gitu kan, sambil kerja di tadi di World Bank tadi gitu. Sambil, nah ini yang aku kira nggak bakal jadi apa-apa, organically grow aja gitu. Ternyata rame, ternyata orang-orang yang resah tentang kebijakan publik tuh nggak sedikit. Ternyata komunitasnya grow jadi ribuan, terus sekarang mungkin di sosial media kita sekitar 50.000 gitu. Padahal konten kita tuh niche banget, maksudnya it's not a popular content by any means. Maksudnya to get to 50.000 tuh sebenarnya aneh juga, karena kalau ngomongin kebijakan publik yang serius banget gitu kan typically nggak seram itu. Jadi ini lebih kayak growing organically. Sambil aku sebenarnya tetap suka banget sama kerjaan yang utamanya gitu kan, so I never would have thought I would resign di awal-awal ini. Tapi I guess over time, and maybe this is a millennial thing, kan nyari learning curve ya dari apa yang dilakuin gitu. So masuk ke tahun kelima aku di World Bank, I mean like it's a great institution. I learn a lot from what I do, banyak kerja sama pemerintahan dan sebagainya gitu. Tapi memang mungkin masuk tahun kelima secara learning curve lebih slow down jadinya. Maksudnya nggak, I don't learn as much as I did on my first or third year lah gitu misalnya. Jadi kerasa ngulang, repetisi task yang sama. Sedangkan eksperimentasi di Think Policy dan dengan bijak memilih ini semakin seru, semakin grow, semakin banyak ruang-ruang nyobain hal barunya gitu. Jadi as someone who's really driven by learning and growth tadi gitu, it was very scary for me to think that I would leave something so maksudnya kayak secure in terms of like job security, but also as an institution, maksudnya kayak it's a great place to be. Most people want to work there dan segala macam. Untuk ngelakuin hal yang belum tahu ini apa gitu, maksudnya nggak tahu bakal jadi apa. Tapi at the same time, I think the more I drag myself through it, maksudnya kerasa tiap bangun tuh sebenarnya udah kepikirannya tuh selalu yang ini gitu, selalu apa yang bisa kita lakuin nih 2024 di depan mata kita. There's this momentum. I think Farina, there's also this part yang kayak 2024 ini momentum yang unik banget when it comes to political education, karena
voters under 40-nya, pemilih di bawah 40 tahunnya itu mayoritas 52%. Didn't happen before. Jadi signifikan. Middle class-nya juga lagi growing banget. Jadi sebenarnya ada ruang di mana kalau kita bisa engage urban middle class youth under 40 gitu. This is it gitu. The moment to really make something big gitu. Dan I guess like with the support dari tim-tim komunitas Think Policy dan tim bijak pemilih sebelumnya yang juga mereka juga kayaknya believe in the vision gitu. I think I would do them wrong juga if I don't, enggak juga sih. Tapi yeah, it just feels like everything clicks in terms of timing, in terms of the team, and just like my own personal calling gitu. It felt like for this corporate job, even if they replace me with anyone else, I think like they'll be fine gitu. Whereas here, if I don't give my all this time around, window of opportunity might not come again in the future. And like I can always change what I do after if this doesn't work gitu sih. Jadi pemikirannya memang kayak oh ini eksperimentasi and just something I cannot say no to. Right. Yeah. So what was the hardest part in the last like few years? I think this guilt of why am I saying no to something good? Jadi kayak even though I know, jadi kan kalau pindah kerja tuh biasanya ada push and pull factor gitu ya. Soalnya gak ada push factor banget juga dari tempat yang lama gitu. So it's a matter of how strong is this pull factor baru gitu kan. Dan orang-orang sekitar tuh kalau maksudnya teman-teman kolegaku di kantor yang sama sebelumnya gitu, kan biasanya kayak oh this is a really great opportunity. Maksudnya kayak di frame-nya tuh sebagai opportunity cost yang bakal hilang gitu kalau misalnya pergi gitu. Dan apa ya, dan when I told my manager juga, dia malah ngasih kesempatan lain kayak oh so this is not challenging enough for you, let me give you a different assignment, do you wanna go to DC or like pokoknya ada all this godaan options lain gitu, yang jadi kayak oh when I know that other people are misalnya struggling or don't have as much privilege, it feels like I'm so apa ya angkuh banget gitu kayak resign dari tempat yang harusnya orang tuh mau masuk ke situ misalnya gitu. Tapi kan at the end of the day it's my own story, maksudnya it's my life, what I want to do with it. Jadi akhirnya I decided to take the leap, and of course again my support system, my husband, my boyfriend at the time apa ya juga bantu ngasih lihat perspektifnya inilah dan teman-teman yang lain juga. Jadi guiltnya di sebelah mana tuh? Just like I don't know, it just feels like saying no to kayak ada yang nawarin punya apa ya, what is I don't know, what do you find as ini kayak ada yang nawarin rumah gitu, terus kayak nggak mau rumah yang megah gitu, mau rumah yang biasa aja gitu, padahal rumah megah ini dimauin orang lain gitu. I don't know, that's a bit illogical, itu kayak gitu but ya? it feels like that. Okay. Interesting. Yeah. Alright, so that's one of the hardest part. Yeah. Nah pas kamu udah mulai ngerjain full time di Think Policy and bijak memilih, what are the challenges that you experience? Kan pastinya beda banget ya sama dunia corporate. I mean, you have to do everything, you know, with you and the team lah, gitu kan. Kalau di, I'm sure in a large organization semua tuh udah ada gitu loh. Ya, ini kan semua harus dibikin dari nol nih. So what have been the toughest challenge for you so far? I think learning about leadership sih. To be more than what I thought it was. I think when you work a corporate job, sure, if you have a direct report, you'll manage people. Yeah. Meaning, I don't know, looking at project timeline, making sure people submit stuff like on time, approving getting things together, approving things gitu. But it's very different from leading. That's not managing. Jadi managers itu kan kalau di organisasi sebenarnya biasanya mid gitu ya, dan levelnya tuh project yang di manage gitu. Tapi when you're the leader of it gitu, you don't manage. If anything, don't manage. Jadi yang salah kan itu kayak akhirnya the CEOs atau apa ini, or I thought I was supposed to be managing gitu. Jadi awalnya kirain tentang I don't know kayak bikin struktur, bikin plan tahunan, 5 tahunan, what have you. Tapi semakin dilakukan, semakin sadar kalau sebenarnya it's a very interpersonal thing, this leadership journey gitu. Jadi kayak having
making the tough decision is one. Jadi kayak realizing that you're accountable to your decisions and sometimes you will have to disappoint some people. As someone who's, maksudnya if you're in a corporate job kan semuanya kayak dari korporatnya atau ada yang bisa disalahin lah, bukan ada yang kamu. bisa, it's beyond you gitu. Yeah, Tapi ketika udah buat organisasinya ada opsi A, B, C, then you make a call dan ada orang yang kecewa, itu harus terbiasa sama itu dan nganggap dan lebih punya conviction kali ya kata kuncinya. Jadi kayak nggak second guessing yourself and your decision. Jadi as someone who used to be indecisive and a people pleaser to some extent, apalagi kalau people pleaser, maksudnya kayak susah banget karena kayak you want everyone in your team to be happy and to like whatever decision you make gitu kan. Jadi you can't be a people pleaser if you're in a leadership position. You will have to disappoint people from time to time. Dan yang ketiga, it's about values. And then next it's about people tadi sih kayak managing people-nya. Jadi kayak understanding what values and culture you want to build in your organization. Katanya kan culture eats strategy for breakfast tadi kan gitu. This is something I really learned baru-baru ini juga gitu, bahwa you can devise the most sophisticated strategy apapun, tapi sebenarnya the DNA of your organization is the culture. Karena once you set that up, strateginya itu bakal terjadi sendirinya. Maksudnya kayak it's based on what you say, you value, what you reward your team with. Itu culture gitu kan. Dan kita berusaha ngedorong misalnya organisasi yang orang-orangnya reformist as a mindset. So kayak everyone is always pushing for the better. Kita terbuka sama konflik produktif. Getting everyone to understand that it's okay for them to disagree with me. Tuh susah banget karena terbiasa kan kayak kalau struktur organisasi tuh kayak kalau bosnya nggak boleh nggak setuju kan, karena kayak banyak bos yang nggak suka lah kalau misalnya dilawan gitu. Whereas for me part of the culture is semua orang critical thinking. If I'm wrong kayak give it to me as it is kayak gitu kan. Jadi things like that and like being solution oriented and whatnot. Dan yang terakhir tadi keeping people genuinely genuinely caring about your people gitu sih. Ini yang susah karena aku terbiasa jadi apa sih sebutannya lone wolf gitu, nggak terbiasa kayak in a pack and let alone leading the pack. Jadi aku lebih suka kerjaan gue ini udah ngetik-ngetik selesai submit gitu, atau kalau harus ingetin orang kirim email orangnya gitu. Jadi kayak nggak beneran kerja sama orang. Tapi kalau misalnya I guess like as an entrepreneur or whatever the word is, as the leader, you really when you sit down and have one-on-one with your team members, really you have to actually genuinely care. Even though seharian tuh udah capek banget mikirin hal lain apa gitu, tapi they cannot give their best to the organization if you also don't listen to their needs and try to accommodate it to your best ability. Jadi itu yang ini learning curve-nya setahun ke belakang benar-benar banyak banget curam banget gitu, karena sebelumnya nggak kayak gini setupnya gitu, kayak I thought this is just another managing job, but no, it's very different. Dan makanya actually going back to your previous question, part of the fear was also I had no idea how to be an entrepreneur juga sebelumnya. I had always been a researcher, right? And research is about solving the research question. Maksudnya kayak it's collecting data. What do I know about ini tadi leadership dan ngurusin orang dan sebagainya. Tapi the advice I got at the time was, if there's anyone in the world who can learn anything so fast, it's you. And jadi entrepreneur itu bisa dipelajari juga gitu. Jadi, and I think this is true, especially for women out there who like tends to second guess and lean back instead of leaning in, right? Bisa dipelajarin. Once you unlock that, kayak gue bisa belajar ngelakuin hal yang tadinya gue nggak terbiasa, tuh sisanya tinggal ya dipelajarin aja dan hard work aja gitu. Nggak tinggal sih, but yeah. And what's the biggest like leadership failure that you experienced? Right. I think when I failed to notice that something was happening with my team member, that in the midst of keriuhan semua yang kita lakuin misalnya gitu dan fokus ke output apa yang harus dilakuin,
jadi lupa outcome-nya gitu kan. Jadi kan ketika kita fokusnya ke deliverable-nya gitu, you don't realize in terms of what their apa kita bilangnya kayak kebatinannya, what they're actually what support they need in delivering the whatever the project yang kita lakuin ya misalnya, karena terlalu fokus sama si output tadi gitu sih. Dan balancing ini tadinya aku kira ini balancing tentang kayak apa fokus ke output sama orangnya gitu ya. Tapi sebenarnya, dan ini masih I'm still unlearning this, I'm still rewiring my head around this. Tapi sebenarnya malah output itu udah nggak matter ketika your managers, maksudnya if you're the CEO, right? Well, sebenarnya your team are accountable to their outputs. You don't need to worry about that gitu. Tapi sebenarnya yang dibutuhin justru tadi kayak understanding what support, where they are mentally, personally, to make sure that again they have the space they need, the autonomy they need to deliver what they have to. Tadi sih. So you felt that in the beginning, and now you're learning. Yes. Okay. Yeah. One of the very first experiences in being an entrepreneur for me, one of the toughest one. Yeah. I mean, everything to do with entrepreneurship, yang paling susah memang selalu orang. Dan people. Yes. It's the toughest. I think ya udahlah, itu udah jatuh bangunnya udah banyak banget. Tapi the hardest is probably like when you first let go of people. Yes. When you can't pay people salary. Yes. Itu udah, itu mungkin kalau buat entrepreneur tuh udah yang paling berat, seberat-beratnya, right? And thinking about payroll is the most painful thing you could possibly think of. And thank goodness, sekarang udah kayak gitu lagi. Tapi waktu awal-awal, that's one of my the things that keep me up at night, you know? Yeah. Including, making them understand that it's not personal. Maksudnya sometimes when karena kalau timnya masih kecil gitu ya. Dan kalau timnya masih kecil, mungkin yang paling berat ya untuk orang-orang yang udah pernah merasakan juga mungkin hampir semua orang itu sangat berpengaruh kepada energi dari timnya atau the values atau the culture that you're shaping. Jadi kalau ada satu nih kayak bad egg gitu kan, atau ada yang toxic dikit atau yang kurang, yang negatif, itu langsung kerasa semuanya gitu kan. Jadi emang, and sometimes it's really hard untuk kayak let go atau misalnya kayak be okay with nih orang sebenarnya udah gak cocok, tapi kayak you just wanna make it work. Exactly. You know, like you're like no, like let's try. Yeah. No, itu udah gak bisa. Dan itu for me, I'm also a people pleaser. Jadi kayak gimana caranya? Gak bisa. It was so hard for me to deal with. Itu udah kayak bertatasan air mata gitu ya waktu awal-awal harus let go, gak bisa. Yeah, that was the hard part. And that's why anyone who wants to be an entrepreneur, I always say like, are you sure? Beneran mau gak? Beneran gak sih? Are you sure about this? Gitu. It's probably one of the hardest things to do to make money. There are other ways easier to make money. Gitu kan. Okay, alright. Maybe ini kayak udah lumayan ini ya, deep. What do you do? Mungkin aku pengen nanya, kalau Afu tuh kesehariannya ngapain sih? How do you go about day to day? I know this is close to the election, so maybe you have mungkin agak beda sama sebelum-sebelumnya, but like on everyday basis, what do you do? Kayak bangun tidur terus ngapain? Okay, bangun tidur, lihat kalender. Basically my day is dictated by my calendar. But mungkin kalau bisa dibagi ke beberapa chunks gitu ya, hari kerja terutama gitu. Nomor satunya tuh emang at the highest level, checking where people are and delegating. Ini gak bikin kopi dulu ya, gak minum kopi dulu. ini dulu ya, pagi bangun. Canggih. Oke, benar. Nggak bangun bikin kopi dulu, benar. Bangun bikin kopi dulu. Kalau lagi agak niat mungkin kayak yoga 5 menit, tapi jarang. Ini mungkin kayak dalam sebulan beberapa kali aja. I'm not the most healthiest. I need to change that this year, but bisa. Terus biasanya the first thing is basically listing down what I'm supposed to do today gitu. Jadi so one of the tips I got early in my nyusun rutin itu, biasanya orang tuh langsung tersedot sama inbox gitu kan. Jadi kayak yang dibuka pertama inbox atau WhatsApp-nya gitu, terus udah langsung ngerjain apapun gitu.
kalau pakai yang teori topless itu kan you're supposed to put in the rocks first before the sand and whatnot. Jadi di awal itu yang aku the way I want to have control over my time is kayak I decide today big rocks-nya apa gitu. For example, today this is one of the big rocks. Oke. Buat yang mungkin buat orang yang nggak familiar, jadi kalau ada toples kosong gitu, kalau kita masukin pasir dulu, baru kerikil-kerikil, batu gedenya udah nggak muat gitu kan. Jadi taruh batu gede dulu, baru kerikil, baru pasir gitu kan. Jadi iya supaya muat semua gitu. Iya. Biar kita nggak terdistraksi sama yang pasir sama yang kerikil ini dulu. Ternyata yang dikerjain cuma pasir melulu gitu kan. Iya benar, betul banget. Jadi gitu. Jadi di awal emang tulisin. Ada yang mungkin suka nulis di post-it terus ditempel. Tapi kalau aku biasanya aku blok kalendernya emang untuk ngerjain si big rocks-nya ini gitu. Terus once itu udah baru ya paling in general kayak checking in karena kita kantornya mostly remote. Jadi kita ke kantornya cuma seminggu sekali. Jadi pagi cuma ngecek aja sih. I have let's say 10 leads kita sebutnya, tapi basically managersnya just make sure kayak mereka udah update ini, ya udah nggak harus dikerecokin kalau nggak ada yang bermasalah kan gitu. And then I go about the rocks basically. Cuma mungkin the good thing about either being an entrepreneur atau juga tempat kerja yang fleksibel, sebenarnya kan nggak 9 to 5 juga ya. Jadi kayak sebenarnya jam kerjaku nggak 9 to 5 per se gitu. Bisa jadi sampai malam banget, tapi tengahnya tuh I take it lebih easy gitu, nggak sibuk dan sebagainya. For sure meetings. Nah, dan ini karena 2024 banyak banget yang apa ya, mungkin undangan speakership atau ngomongin tentang bijak memilih lah. Jadi ini lumayan padat juga untuk beberapa bulan terakhir, di luar yang kerjaannya, and then meetings. And I think yang paling membantu, yang ngubah banget tuh, ini masuk ke agak tips lagi jadinya, tuh ini sih, kita kalau meeting itu kita assign either meeting itu buat decision making atau problem solving, dan yang pasti nggak boleh tentang update. Kita nggak di think policy, kita nggak ada meeting buat nge-update gitu. Update itu asinkronus aja, di list aja bullet points, email, be as succinct as possible. Benar. Jadi kalau misalnya kita meeting, we keep it to 40 minutes, 30 minutes if possible, dan emang udah ada yang jelas mau dilakuinnya gitu. Kalaupun ada update, sebenarnya sifatnya lebih kayak celebrating, kayak misalnya kita dapat untuk, ini, kita dapat ini, supaya ada sense kebersamaan dan kita achieve ini bareng dan sebagainya. Udah berapa banyak sekarang timnya? 50. Oh, wow, that's pretty big. Yeah. Lumayan kaget. Okay. So I also saw that you just got married. Yes. Yeah. How? Ini bedanya dari sebelum married, and then what's the biggest difference for you? Not much. I think in terms of rutinitas udah sama-sama paham juga. My husband's also an entrepreneur, jadi sama-sama ya kayak schedule. Iya lumayan. Yeah, alright. I have a lot to say about that, but okay. Terus iya jadi. Tapi nggak kerja bareng kan? Nggak kerja bareng. Iya jangan ya. There's a huge Chinese wall. Nggak, definitely nggak. The worst thing you can do to a marriage, but yeah. Benar, bisa jadi. Jadi tapi mungkin positifnya tadi in terms of having control over our own time. Jadi bisa nge-carve. I mean he's also the rock in my topless gitu kan. Jadi we can carve out time, quality time to be together. Tapi dia udah paham banget dari sebelum nikah pun about all this the things I want to achieve, kayak visi misi, my own personal life gitulah. Dan likewise on his side juga kan. Jadi kita suka ngomonginnya tuh basically kita pulang ke rumah tuh jadi kayak we wage our own wars, and rumah ini kayak kastil tempat kita ngobatin wounds and get prepared for the next battle gitu. Karena kebetulan yang aku cukup syukuri juga, mungkin kita punya background education, skills, intuisi yang beda tapi jadinya saling melengkapi gitu. Saya he's very, dia nggak suka dibilang ini tapi street smart gitu, kayak yang just know how people think gitu. And I tend to be more naive when it comes to interacting with people because I'm the book person. Makes sense. Jadi lumayan banyak cover each other blind spot, which I really appreciate. Jadi dengan nikah mungkin makin ini aja sih, bahwa ya udah kita emang di perjalanan journey realizing our separate dreams together, and we have our own, maksudnya yang dream barengnya juga ada gitu. Nice. What matters most to you?
Oh, oh, that's I think being bermanfaat for other people. Is that part of being a people pleaser? I don't know. No, I mean it can. I think people pleasing is like trying to make other people happy at the cost of your own happiness, right? Like, but I think if you want to share or be useful for people, I don't think that's a people pleasing thing. That's nice. It. I think a lot about when I die. And recently there's a figure whom I respected who passed away, Pak Kuntoro, and he was the head of rekonstruksi Aceh, terus juga UKP 4, and I looked at how everyone was talking about him in like a very respectful manner, and I think about a lot about this, like when I pass away, what would people think about it? Jadi I think what matters the most to me at the end of the day is I think a lot about how people would remember me after I'm gone. Yeah. Nice. Okay. Yeah. Kita sekarang terakhir ya, rapid fire questions. Okay. So, what do you do for fun? Spend time doing stupid things with my family and friends. I don't know. Okay. Like what? Sometimes we play, one of those like Kahoot things or like board game, what have you. Tapi lebih ke biar spend time together aja sih. Yeah. Buku yang menurut kamu semua orang harus baca? Ini bukan buat self promo, tapi semua buku yang menurutku orang harus baca, I actually like put them together in my own book. Jadi buku Menjadi by Afutami boleh dicari. Tapi basically that summarizes Daniel Kahneman's book, Kagan, Donut Economics, Kate Raworth, Less is More. Jadi itu basically terlalu banyak buku yang menurutku bagus, and I try to basically put them together in one book. Very nice. Lagu yang paling sering kamu play di playlist apa? Man, I'm not the listening to music while working kind of person. So what do you listen to then? Usually, no, it's more like usually it's just intentional. When I listen to it, emang buat dengerin lagu, and it's usually discovering new songs as they are. But if I have to pick, Bruno Major is my maybe one favorite artist. Second one would be Phineas. Jadi move between the two artists and their songs. Yeah. Okay. Worst piece of advice you have ever gotten? Dengerin orang lain. Good. Dengerin kata A atau B gitu. Yeah. Okay. And the most valuable lesson you've ever learned? Itu that I don't have to listen. You don't have to listen. Or like when I listen to people, I'm allowed to filter and I'm the one at the end of the day who knows myself the best. Yeah. Nice. On a scale from 1 to 10, how happy are you right now? 9. Very nice. Okay. Yeah. Ini being married help ya kayaknya. Oh yeah. Yes, but even before then, you're already. It was mostly this decision of resigning and doing something that really aligns with my purpose in life. I think contributes a lot. Yeah. That's nice. Well, I think I will leave it at that. And thank you so much for coming. And semoga sukses, bijak memilih, and think policy. And then, obviously you're going to be very busy in the next few weeks. So yeah. Thank you so much for coming here. Thanks for having me. Yeah. Thank you semuanya. Bye.